Oke, kalau nggak ada pertanyaan lagi, kita ke residensial sektor. Sebelum nanti kita latihan soal gitu ya. Oke, untuk residensial sektor ini, gitu ya, kita nanti pembahasan kita itu akan dilakukan secara bertingkat. Oke, jadi pembahasannya akan dilakukan secara bertingkat. Oke, yang pertama kita akan membahas dari sisi pembeli. Dari sisi pembeli ini kan sebenarnya kan rumah itu kan residensial itu yang menggunakan adalah pembeli gitu ya. Tapi pembeli ini dia memperoleh rumah itu dari developer. Karena apa? Karena developer inilah yang membeli tanah. Oke, simplifikasinya seperti itu. Oke. Nah, developer yang membeli tanah inilah yang sebenarnya dia menunjukkan adanya bid rent curve tadi. Jadi tapi sekali lagi kita analisisnya secara bertingkat. Kita akan menganalisis dari pembeli dulu, yang kemudian nanti kita akan memperoleh housing price curve. Oke, dari pembeli ini nanti kita akan memperoleh housing price curve gitu ya, kurva harga rumah gitu ya. Tapi kan persoalan kita kan kita tidak mencari housing price curve, yang persoalan kita adalah untuk mencari bid rent curve, kurva tanahnya developer ini. Jadi developer ini kan sebenarnya dia akan membangun rumah gitu ya, oke, ke masing-masing pembeli gitu ya. Oke, dia membangun rumah dinikmati oleh pembeli-pembeli. Oke, pembeli-pembeli ini akan membayar gitu ya, membayar sewa atau harga rumah gitu ya. Nah, sewa atau harga rumahnya tadi, oke, dolarnya ini setelah dikumpulkan, ini akan menjadi revenue-nya developer. Oke, ini akan menjadi revenue developer. Kemudian developer ini nanti akan punya non-land cost juga. Dan saat revenue dikurangi non-land cost ini nanti akan menghasilkan land rent gitu ya, atau bid rent gitu ya. Land rent atau bid rent. Jadi urutan analisis kita nanti akan seperti ini. Oke, kita akan analisis pembeli dulu. Nanti dengan analisis pembeli ini kita akan memperoleh housing price curve gitu ya. Oke, akan memperoleh housing price curve. Oke. Nah, dari housing price curve ini sebenarnya kita akan mengetahui berapa uang yang dibayarkan oleh pembeli gitu ya, yang nantinya akan menjadi revenue-nya developer setelah dikumpulkan untuk 1 hektar developer membangun berapa rumah gitu ya. Kita jumlahkan semuanya nanti menjadi revenue-nya developer. Dan developer kemudian dia akan mempunyai non-land cost, kalau dikurangi nanti akan menjadi land rent atau bid rent gitu ya. Itu urutan-urutan yang akan kita analisis. Nah, housing price ini nanti berbeda-beda. Oke. Sekarang kita bahas yang housing price. Housing price harga rumah akan berbeda jika jarak terhadap pusat itu juga berbeda. Oke. Nah, jarak terhadap pusat ini kenapa berbeda ini? Karena ini masalahnya adalah commuting cost. Ya, masalahnya sebenarnya adalah commuting cost. Pusatnya itu apa? Nah, ini yang penting juga, bahwa untuk residensial, pusatnya ada dua gitu ya. Ada yang pusatnya ke kantor gitu ya, ada yang pusatnya ke manufaktur. Artinya gini, sebenarnya pusatnya adalah kantor karena residensial itu kan sebenarnya kan mereka akan bekerja. Ini kan sebenarnya kan adalah pekerja atau employee gitu ya. Mereka akan bekerja, kemudian bekerja kemana? Ya bekerjanya ke kantor. Kalau nggak ke kantor ya menjadi
pekerja di pabrik gitu ya, manufaktur. Jadi pusatnya bisa ke kantor, bisa ke manufaktur. Nah, saat mereka bekerja, mereka akan melakukan perjalanan gitu ya. Ada commuting cost, bisa dalam rupiah, biaya transportasinya mereka bekerja, bisa dalam waktu yang dibuang gitu ya saat melakukan perjalanan. Ada cost-nya, ada commuting cost-nya. Nah, commuting cost ini berbeda-beda. Semakin jauh dari pusat kota, commuting cost-nya akan semakin tinggi. Konsekuensinya, housing rent, gitu ya, housing rent prinsipnya adalah, ini prinsipnya adalah leftover juga sebenarnya. Kalau commuting cost-nya semakin tinggi, maka housing yang dibayarkan, sewa rumah atau harga rumahnya itu juga akan semakin murah, gitu ya, dengan spesifiti yang sama, dengan luas yang sama. Oke. Perbedaan commuting cost inilah yang menyebabkan perbedaan housing price. Perbedaan housing price akan menyebabkan perbedaan revenue-nya developer. Revenue-nya developer akan menyebabkan perbedaan bid rent-nya atau land rent-nya. Jadi urutan-urutan pembahasan kita nantinya akan seperti ini. Oke, gitu ya. Sampai di sini sudah ada gambarannya apa yang akan kita bahas terkait dengan residensial. Sudah ya? Sudah, Pak. Oke. Jadi sekarang kita akan detailkan pembahasan kita. Oke? Sekarang kita analisis dari pembeli dulu. Oke, housing price dari sisi pembeli. Oke. Jadi model yang digunakan nanti adalah cost of commuting. Oke, kemudian tadi memusatnya ada dua, ada yang ke CBD, ada yang ke kantor, dan ada yang manufaktur gitu ya. Pusatnya nanti bid rent curve-nya ada yang ke CBD, ada yang ke manufaktur. Oke. Nah, harga rumah ini ditentukan sekali lagi oleh commuting cost. Perbedaan harga rumah ditentukan karena perbedaan commuting cost. Saat letak rumah itu jauh dari pusat, ya, entah itu jauh dari kantor, entah itu jauh dari perusahaan manufaktur, commuting cost-nya akan lebih tinggi. Commuting cost yang lebih tinggi ini sebenarnya akan dikompensasi dengan harga rumah yang lebih rendah, gitu ya. Sehingga setiap konsumen ini sekali lagi indifference. Kepuasannya sama, baik di dekat maupun di jauh dari kota. Oke, nah contohnya seperti ini. Contohnya adalah misalnya nih, untuk yang rumah, yang jaraknya adalah 800, sorry, untuk yang rumah yang jaraknya adalah, jaraknya nggak perlu, mungkin ini suatu rumah di pusat kota gitu ya, yang jaraknya adalah 0 gitu ya, dari pusat kota, dia, oke, jadi opsinya adalah, ini adalah jarak gitu ya, sorry, agak ini. Oke, sebentar ya, iPad saya lagi error. Misalnya ada suatu rumah gitu ya, dia membayar sewa, oke, jarak 0, ini adalah sewanya, dia membayar sewa 800. Sedangkan ada commuting cost-nya,
commuting cost-nya adalah 50 per mile gitu ya, per bulan, 50 per mile per bulan. Untuk yang jaraknya lebih jauh 4 mile, maka sewanya kira-kira yang lebih jauh dari pusat kota 4 mile gitu ya, dari rumah pertama ini, maka kira-kira harga sewanya akan lebih murah atau lebih mahal? Kalau lebih jauh, Lebih murah, Pak. lebih Murah, murah. Pak. Oke. Murahnya seberapa? Rumahnya murahnya sebesar commuting cost yang dibayar. Perbedaan commuting cost yang dibayar gitu ya. Oke. Misalnya yang jaraknya 4 ini berarti dia adalah 800 dikurangi dengan commuting cost. Oke, 800 dikurangi dengan commuting cost-nya adalah 50 dikalikan dengan 4. Oke, atau 600. Oke, jadi kalau yang jaraknya lebih jauh 4 mile, maka yang dibayar hanya $600, ya. Ini adalah rumah untuk 1.000 kaki persegi gitu ya. Jadi per kaki perseginya dibagi dengan 1.000, berarti ini adalah 0,8, yang ini adalah 0,6 ya. 0,8, jaraknya 4, 0,6. Kalau yang jaraknya misalnya 10 nih, untuk yang jaraknya 10, maka bedanya adalah 800 dikurangi 50 kalikan dengan 10. Oke, atau 300. Ini untuk 1.000 meter persegi, per meter perseginya adalah 0,3 ya. 0,3. Oke. Dan ini kalau kita hubungkan, inilah housing price curve. Oke. Ini adalah housing price curve, dan sekali lagi yang membedakannya adalah commuting cost. Oke, paham sampai sini? Paham ya? Paham, Pak. Oke. Oke, nah ini kita juga mengesampingkan adanya consumer substitution. Consumer substitution. Jadi consumer substitution ini apa? Jadi gini, kalau kita belajar di mikro gitu ya, saat kita mengkonsumsi dua jenis barang, oke, kemudian satu barang tertentu itu lebih mahal, maka kita akan mengubah konsumsi kita. Ya, kita akan mengubah konsumsi kita. Kita akan membeli lebih sedikit barang yang naik tadi dan membeli lebih banyak barang yang tidak mengalami kenaikan, sehingga kita tetap merasa indifference gitu ya. Oke. Kita ada substitution effect, kita ada income effect gitu ya. Tapi intinya kita nggak balik lagi ke situ, tapi itu dasarnya gitu ya. Tapi intinya adalah kalau harga itu mahal, maka dia akan mengurangi konsumsi barang itu dan menambah konsumsi barang lain. Oke. Nah, demikian juga terkait dengan hal ini. Kita tahu tadi bahwa kalau dekat dengan kota, maka harga rumah akan semakin tinggi. Konsekuensinya apa? Karena harga rumahnya semakin tinggi, akan mengurangi luas rumah mereka kalau di pusat kota dan mengonsumsi barang lain. Ya. Karena luasnya semakin sedikit, sebagai pembeli lebih sedikit, maka housing price tadi kita revisi. Yang awalnya ini tadi kan, housing price-nya, kemudian kita revisi, oke, dengan anggapan bahwa kalau di dekat kota itu akan mengonsumsi jumlah luas rumah yang lebih sedikit, karena pembaginya sedikit, maka harga rumah persatuan tertentu akan menjadi lebih tinggi, sehingga akhirnya menjadi kurvanya seperti ini. Oke, ini akibat adanya consumer substitution. Oke, gitu ya. Intinya seperti itu. Perhitungannya seperti di awal tadi waktu kita membahas office, tapi intinya ada pergeseran housing price curve. Oke. Ada pergeseran.
akibat consumer substitution ini. Nah, kita sekarang sudah punya housing price curve dari tingkat pembeli. Oke, sekarang kita akan gunakan ini untuk mencari bid rent curve. Sekarang kita akan beralih dari sisi developer. Dari sisi developer, housing price curve ini akan menjadi revenue-nya perusahaan, revenue-nya developer. Oke, dikalikan dengan kuantiti jumlah rumah yang dia bangun dalam luas 1 hektar. Oke, karena kita akan mencari bid rent curve per hektar gitu ya. Jadi luas rumahnya ini tadi adalah 1.000 meter persegi. Kalau dalam 1 hektar, itu berarti developer bisa membangun 10. Kurva ini kalau kita kalikan dengan 10, maka ini akan menjadi revenue-nya developer. Oke, ini adalah revenue-nya developer setelah dikalikan dengan 10. Oke. Dan developer itu mempunyai non-land cost. Oke. Developer ini mempunyai non-land cost besar 12. Selisih antara revenue dengan non-land cost ini adalah land rent. Ya, ini adalah land rent. Misalnya, saat distance-nya adalah 2, revenue-nya 30, non-land-nya adalah 12, maka 18. Ya. Jadi selisihnya ini adalah land bid rent. Selisih antara revenue dengan cost of non-land. Sesuai dengan prinsip leftover. Prinsip, ya. Oke, sekarang kita sudah mempunyai land bid rent. Oke, atau residensialnya. Oke, silakan dilihat dulu soalnya. Kita kerjakan bareng ya, sorry. Oke, ini soalnya adalah suatu kota yang monosentris. Artinya kota ini hanya ada satu pusat gitu ya. Ada satu pusat, kemudian ada suatu rumah tangga, dia itu berlokasi 8 mil. Oke. Jadi di sini itu ada suatu rumah tangga gitu ya. Dia mendirikan rumah gitu ya. Lokasinya adalah 8 mil dari pusat kota. Oke. Dengan lokasi yang 8 mil ini, dia itu membayar sewa itu sebesar $600 per bulan. Oke, jadi yang jaraknya 8 mil ini, dia membayar 600 per bulan. Gitu ya. Oke, luas tanahnya adalah 1.000 meter persegi. Jadi sekali lagi, luas tanahnya adalah 1.000 meter persegi. Sorry, luas rumahnya dia adalah 1.000 meter persegi. Oke. Kemudian, commuting cost-nya itu adalah $40 per mil. Jadi setiap melakukan commuting cost 1 mil, ada biaya sebesar $40. Oke, commuting cost-nya adalah $40. Oke, dan ini adalah keterangan untuk developer. Developer mempunyai biaya non tanah sebesar 250. Ini adalah non land cost. 250. Oke, nah pertanyaan yang pertama, sewa rumah untuk keluarga tadi, keluarga yang berjarak 8 mil tadi, itu per meter perseginya berapa? Tadi kan dia sewa rumahnya adalah 600 bulan, ini itu adalah untuk 1.000 meter persegi. Pertanyaan nomor 1, kalau per meter perseginya berapa? Ayo silakan dijawab berapa? 0,6. 0,6. Pak. 0,6. Sip. Nah, sekarang berapa harga sewa tanah? Berapa harga sewa tanah yang berjarak 8 mil dari pusat kota? Ini berarti kita sudah melihat ke developer. Nah, developer
itu dalam 1 hektar itu bisa membangun 10 rumah. Karena rumahnya tadi adalah 1000 meter persegi gitu ya. 1 hektar itu adalah 1 hektometer persegi ya. 1 hektometer itu 100 meter. Berarti 1 hektometer persegi ini adalah 10.000 meter persegi. Oke, jadi dalam 1 hektar bisa membangun 10 rumah. Nah, berapa sewa tanah yang akan dibayar oleh developer itu per hektarnya? Oke, jadi kalau sewa tanah ini adalah selisih antara revenue dengan non-land cost. Oke. Revenue yang diperoleh oleh developer berapa untuk 1 hektarnya? $6.000, Pak. 6.000. Oke. Yang lain 6.000 tahu nggak dari mana? 600 kali 10, Pak. 600 kali 10 ya, karena masing-masing keluarga tadi membayar $600 dikalikan 10 dalam 1 hektar 6.000. Sedangkan non-land cost-nya itu adalah 250, anggap aja ini 250 per 1 rumah ya. Jadi kalau 10 rumah adalah 2.500. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa land rent-nya gitu ya, adalah berapa? 4.500. 3.500. 3.500 3.500 gitu ya selisihnya. Oke, nomor 2 sudah. Nomor 3. Kita balik ke rumah tangga lagi. Sewa rumahnya berapa? Pertanyaan adalah, berapa sewa rumah untuk suatu keluarga yang tinggal 5 mil dari pusat kota? Ya, 5 mil dari pusat kota, gitu ya. Ini pusat kotanya di sini. Oke. Kalau yang 8 mil tadi 600 per bulan, berapa yang tinggal 5 mil dari pusat kota? Nah, sebelum masuk ke situ, Harold, kalau dia tinggal 5 mil, kira-kira seharusnya sewa rumahnya itu lebih mahal dari 600 atau lebih murah dari 600? lebih murah, Pak. Lebih murah dari 600. Jadi kalau sebuah keluarga tinggal 8 mil, dia bayar 600. Kalau ada keluarga yang tinggal 5 mil dari pusat kota, itu lebih mahal dari 600 atau lebih murah dari 600? Lebih mahal, Pak. Lebih mahal. Lebih mahal, karena dia lebih mendekati kota. Gitu ya. Ya, Pak. Lebih mahal berapa? Lebih mahal sebesar commuting cost-nya. Lebih mahal sebesar selisih commuting cost-nya. Oke, jadi ini seharusnya jawabannya adalah 600 ditambah selisih commuting cost. 600. Selisih commuting cost-nya berapa? 120, Pak. 120. Karena selisihnya ini adalah 3 mil gitu ya. 3 mil dikalikan dengan tadi adalah 40, 120. Jadi dia akan membayar 720. Oke. Pertanyaannya, sekarang harga tanah balik lagi ke developer. Jadi harga tanah adalah revenue dikurangi dengan non-land cost. Oke, revenue dikurangi dengan non-land cost. Oke, revenue-nya adalah 7.200. Non-land cost-nya tadi adalah 2.500, maka land rent-nya adalah 4.700 ya. Oke, seperti itu. Oke, gitu ya. Itu kira-kira gambaran yang kita pelajari di chapter ini gitu ya.